Hanya gara-gara permasalahan sepele, seorang pedagang buah nekat menikam pembelinya dengan menggunakan pisau hingga tewas. Penikaman diduga dipicu karena korban kurang bayar sebesar Rp3.000 saat membeli buah dagangan pelaku. Video amatir warga merekam detik-detik AS korban penikaman di pasar tradisional modern Kabupaten Bungo, Jambi terkapar tak berdaya. Sementara pedagang yang berada di lokasi pun berusaha membantu korban. Diketahui kejadian penikaman berawal saat korban hendak membeli buah-buahan yang dijual pelaku. Pelaku kesal dan menikam korban lantaran kurang membayar sebesar Rp3.000. Usai menikam korban, pelaku berinisial R kabur. Korban mengalami luka tusuk senjata tajam di bagian perut. Kak cerita aku duduk sini, dia orang situ ribut-ribut, itu pedagang. Permasalahannya apa, Bang? Perselisih pahaman mungkin dengar itu. Dia pelaku pedagang buah. Jadi mungkin sekitar jam 9 jam 10 lah. Jam 9 jam 10 ya. Karena kan lagi asik kita duduk pembeli kan. kejadian itu betul. Tadi juga diolah TKP dan saat ini korban menjalani perawatan di Rumah Sakit Hanafi. Nah, kita tim akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi dugaan pelaku dan segera mengungkap perkara ini. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti aksi penikaman. Sementara usai mendapat perawatan medis, korban AS meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Hanafi Muara Bungo. 20 tersangka penganiayaan dan pembunuhan kakak adik di Warung Tuak, wilayah Batubara, Sumatera Utara menjalani rekonstruksi. Penganiayaan yang disebabkan kesalahpahaman tersebut melibatkan seorang oknum TNI yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Satuan Reskrim Polres Batubara, Sumatera Utara bersama polisi militer menggelar rekonstruksi penganiayaan yang menewaskan Muhammad Nizar 39 tahun serta melukai kakaknya. Rekonstruksi yang digelar di halaman Polres Batubara ini menghadirkan 20 tersangka, di mana seorang diantaranya oknum TNI. Ada dua versi rekonstruksi yang dilakukan. Pada rekonstruksi versi polisi militer terdapat 11 adegan yang melibatkan tersangka Pratu BH. Sementara rekonstruksi versi polisi dilakukan sebanyak 34 adegan. Pada adegan ke-9, para tersangka terlibat cekcok mulut dengan kedua korban yang diikuti dengan penganiayaan secara bersama-sama menggunakan benda tumpul. Hal tersebut mengakibatkan korban Muhammad Nizar jatuh ke saluran air dan kepalanya dibenamkan oleh para tersangka. Pada intinya tidak pidana kasus penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia dan luka berat. Jadi beberapa hal tadi dalam rekonstruksi telah kita dapati beberapa adegan, ada terdiri dari 34 adegan, ya, masing-masing tersangka memerankan peranannya masing-masing. Senin 7 Maret 2022, Muhammad Nizar tewas akibat penganiayaan berat di sebuah warung tuak Desa Pakam, Kecamatan Medan Ras, Batubara, Sumatera Utara. Sementara kakaknya menderita patah tulang. Peristiwa pengeroyokan bermula ketika Muhammad Nizar terlibat perseteruan dengan beberapa tersangka, namun sempat dilerai. Korban kemudian menelpon kakaknya Muhammad Azhar untuk meminta pertolongan. Di saat yang sama, sejumlah tersangka juga memanggil beberapa teman dan kemudian mengeroyok kakak beradik tersebut. 20 tersangka yang kabur kemudian ditangkap di sejumlah lokasi di wilayah Riau serta Sumatera Utara. Para tersangka dijerat pasal 338 Jungto pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun. Seorang pria yang tengah duduk santai dianiaya sejumlah pemuda di Sampang, Madura, Jawa Timur. Aksi pengeroyokan yang dipicu ketersinggungan pelaku terhadap korban terekam kamera pengawas. Detik-detik aksi pengeroyokan seorang pria terjadi di pinggir jalan di Desa Labuhan, Kecamatan Srese, Sampang, Madura terekam kamera pengawas. Korban yang tengah duduk santai dianiaya 3 pengendara motor yang mendatanginya. Bahkan 2 pria lain yang tengah berjalan kaki turut menganiaya korban. Meski dikeroyok 6 orang, korban berhasil melarikan diri. Polisi yang menerima laporan tindak penganiayaan bergerak cepat menangkap 2 pelaku di kediamannya di Desa Labuhan, Kecamatan Srese, Sampang. Diketahui aksi pengeroyokan dilatar belakangi ketersinggungan pelaku kepada korban.
Motif dua tersangka ini melakukan pengeroyokan karena tersinggung akibat dari korban saudara Sapik melakukan foto atau mengambil foto dari SPBU milik keluarga dari tersangka. Ya, jadi ketersinggungan sehingga tersangka dua orang tersebut tiba-tiba melakukan pemukulan kepada korban. Polisi masih mendalami kasus termasuk menyelidiki pelaku pengeroyokan lain yang terlibat. Sementara dua pelaku utama dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Hanya karena senggolan gerobak dua buruh angkut di pasar tradisional Angso 2 Jambi berkelahi. Akibatnya salah satu buruh angkut tewas terkena senjata tajam. Seorang buruh angkut di pasar tradisional Angso 2 Jambi bernama Amron, usia 47 tahun, tewas akibat luka senjata tajam. Korban tewas setelah terlibat perkelahian dengan temannya seprofesi hanya karena senggolan gerobak. Peristiwa yang terjadi siang hari tersebut membuat heboh para pedagang pasar dan pengunjung pasar. Korban yang menderita sejumlah luka tusukan tersebut tewas di lokasi kejadian. Tak lama berselang, petugas gabungan Resmob Polda Jambi dan tim Tekap Satreskrim Polresta Jambi berhasil menangkap pelaku, yakni Muhammad Debi, usia 23 tahun, warga Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, di tempat persembunyiannya di sebuah pondok di dalam hutan. Kedua orang ini merupakan buruh kasar di pasar Angso 2 yang berawal dari selisih paham perebutan masalah pekerjaan yang sebelumnya juga pernah terjadi antara korban dengan pelaku. Terjadi tabrakan gerobaknya, mungkin rebutan pekerjaan. Si korban melakukan pemukulan terhadap pelaku. Ini menurut keterangan yang baru kami dapat dari si pelaku. Kebetulan si pelaku ada membawa sebilah pisau yang terselip di pinggangnya, spontan melakukan penusukan, ada 3 tusukan. Selain meringkus pelaku, polisi juga mengamankan paman pelaku yang membawa kabur pelaku setelah melakukan pembunuhan terhadap korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis, yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan undang-undang darurat, dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Seorang pemuda di Palembang, Sumatera Selatan tewas dengan luka senjata tajam. Diduga korban tewas dianiaya temannya sendiri karena masalah judi. Warga Jalan Fajar, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, geger dengan penemuan jasad seorang pemuda. Polisi yang mendapatkan laporan dari warga langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi mendapati senjata tajam milik pelaku yang masih menancap di punggung korban. Diduga korban yang bekerja sebagai juru parkir ini tewas dibunuh temannya sendiri yang saat ini masih dalam pengejaran polisi. Mendatangi TKP, sudah mengecek memang ada kejadian dan korban sudah kita bawa ke rumah sakit Bayangkara untuk kita cek luka dan otopsinya. Untuk saksi kita sedang kumpulkan dan mudah-mudahan kita berhasil mengamankan pelaku. Motif tewasnya korban diduga akibat salah paham masalah judi, sehingga membuat korban dan pelaku terlibat perkelahian dan berujung tewasnya korban. Banyak kasus penganiayaan yang berujung pembunuhan akibat dari masalah sepele, seperti sejumlah kasus yang kami tayangkan tadi. Untuk itu kami mengimbau untuk selalu menjaga perilaku maupun kata-kata yang bisa menyakiti orang lain. Realita segera kembali dengan informasi istri pergoki suami soal cabuli anak tetangga sesaat lagi.